Halo, Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun ya. Amin. By the way, kali ini aku akan membahas kasus pembunuhan yang ternyata mampu mengubah sejarah. So, tanpa berbasa-basi lagi, check it out. Tak bisa dipungkiri jika pembunuhan atau assassination adalah praktik yang mengerikan, bahkan bisa dibilang tak manusiawi. Namun dalam beberapa kasus, pembunuhan justru bisa membuat perubahan besar. Sebagai contoh, pembunuhan para pemuka dunia atau pimpinan politik. Kadang pembunuhan ini mampu mempercepat laju perkembangan ke arah yang jauh lebih baik, kadang juga ke arah yang jauh lebih mengerikan. Kasus-kasus pembunuhan yang akan aku bahas kali ini mungkin terlihat kejam, tapi percayalah, di balik itu semua ada sebuah hikmah yang bisa diambil dan dirasakan banyak orang. Berikut kasus pembunuhan kejam yang mampu mengubah sejarah itu. Jean Jaurès adalah seorang pemimpin besar dari sebuah partai di Prancis. Ia juga merupakan oposisi dari pemerintah yang kerap melakukan protes. Jean adalah orang yang membuat Prancis ikut masuk ke dalam Perang Dunia Pertama. Sebelum dibunuh, Jean menyatukan dua partai dan membantu sebuah partai sosialis yang sangat anti dengan militer. Partai ini terus melakukan protes yang mengerikan pada pemerintah, bahkan berencana melakukan perang. Akhirnya, seseorang disuruh membunuh Jean dengan cara yang mengerikan. 3 hari pasca pembunuhan Jean, pemerintah Prancis mendeklarasikan perang. Semua orang yang menentang dipenjara dan negara bisa kembali berjalan dengan baik. Jika Jean tidak dibunuh, mungkin Prancis tak bisa sehebat sekarang. Emperor Haile Selassie adalah seorang pemimpin Ethiopia yang dikenal sangat kejam. Bahkan banyak sekali orang yang ia bunuh dengan sangat kejam. Total ada sekitar 500.000 orang yang dibantai saat ia berkuasa. Akhirnya rakyat banyak yang tak menyukainya hingga pembunuhan terjadi. Haile meninggal dunia diduga karena malpraktik, tapi sesungguhnya ia dibunuh. Setelah ia meninggal dunia, Ethiopia mampu berjalan dengan baik. Bahkan jutaan orang terlepas dari ancaman pembunuhan. Jika sang pemimpin yang kejam tak dibunuh, mungkin sampai sekarang Ethiopia akan hidup di bawah kengerian, seperti Korea Utara yang dipimpin diktatornya Kim Jong-un. Salvador Allende adalah salah satu target terbesar CIA kala itu. Ia merupakan presiden Chili yang dikenal banyak melakukan kejahatan, bahkan sebagian besar melanggar HAM yang sangat parah. Akhirnya CIA menangkap dan memenjarakannya. Banyak orang yang percaya jika di dalam penjara, Allende selalu disiksa hingga tak tahan diri. Allende akhirnya dibunuh untuk menyelesaikan semua masalah. Untuk menutupi pembunuhan ini, pemerintah setempat mengatakan jika pria ini bunuh diri. Kematian Allende yang sangat kontroversial membuat Chili jadi lebih berkembang dengan baik, bahkan bisa menjadi negara yang relatif lebih maju hari ini. Tahun 1995, Israel dihebohkan dengan terbunuhnya Perdana Menteri mereka setelah melakukan pidato perdamaian. Adalah Yitzhak Rabin, seorang mantan tentara Israel yang terpilih sebagai Perdana Menteri tahun 1992. Yitzhak Rabin pernah bertugas di Angkatan Bersenjata Israel ketika berperang melawan negara Arab dalam Perang 6 Hari. Namun setelah perang tersebut, Yitzhak Rabin berubah menjadi seorang yang cinta perdamaian. Diketahui ia sering melakukan kompromi dengan rakyat Palestina yang tinggal di wilayah kekuasaan Israel ketika sedang bertugas. Setelah menjadi Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin mulai melakukan berbagai upaya perdamaian dengan Palestina. Di dalam negeri, terjadi banyak protes yang dilakukan oleh masyarakat Israel terhadap keinginan damai Perdana Menteri mereka. Rakyat melakukan serangkaian unjuk rasa yang menentang pemerintah Yitzhak Rabin, bahkan seringkali unjuk rasa tersebut berubah menjadi kericuhan yang sangat besar, yang melibatkan rakyat dan tentara pemerintah. Kematian dari Yitzhak Rabin membuat sebuah gebrakan besar di Israel. Kasus ini menggemparkan dunia karena Rabin dibunuh dengan tembakan 3 kali ke tubuhnya. Pengawal Rabin sempat membawa presiden ini ke rumah sakit, namun sayang ia tak tertolong lagi. Pembunuhan Qasim adalah rencana besar CIA pada tahun 50-an. Sebelumnya Qasim melakukan kudeta kepada pemerintahan. Ia akhirnya berhasil menjadi Perdana Menteri dan mengubah semua undang-undang yang ada.
Qasim mencegah pengaruh negara barat ke negaranya, terutama yang berhubungan dengan perminyakan. Apa yang dilakukan oleh Qasim membuat negara barat berang tidak karuan. Akhirnya mereka membantu partai oposisi untuk menjatuhkan Qasim. Akhirnya pria ini mati dengan mengerikan setelah dibunuh Amerika. Buntut dari pembunuhan ini, hubungan Amerika dan Irak jadi baik. Nah, salah satu ironi dari kejadian ini adalah pengganti Qasim tak lain dan tak bukan adalah Saddam Hussein, orang yang lagi-lagi dieksekusi Amerika. Pembunuhan Oscar Romero adalah pembunuhan paling mengerikan yang membuat dunia geger. Ia adalah imam tertinggi gereja di El Salvador. Kemenangannya menjadi pemimpin tertinggi membuat hak rakyat miskin terpenuhi. Bahkan ia mengkritisi dukungan Amerika ke partai yang tak memihak pada rakyat kecil. Buntut kritisi dari Oscar, seorang yang tak dikenal membunuhnya. Ia ditembak saat melakukan ceramah. Kematian dari Oscar membuat perang sipil di negara ini pecah. Bahkan 7 tahun pasca Oscar dibunuh, sudah ada 50.000 orang meninggal akibat perang. Jika saja ia tak dibunuh, negara ini akan damai dan tak akan ada jutaan orang memilih pindah dan menetap di Amerika. Ngo Dinh Diem adalah presiden di Vietnam Selatan yang saat itu mendapatkan backing Amerika. Ia menang sebanyak 600.000 suara melawan kandidat lawannya. Sayangnya Diem adalah seorang Katolik yang memimpin di negara Buddha. Akhirnya Amerika membantunya untuk bertahan meski berakhir dengan pembunuhan Diem saat terjadi kudeta. Dampak kematian Diem terjadi kekacauan dan perang yang cukup besar, namun ada dampak baik dari kematian Diem. Vietnam Utara dan Selatan akhirnya mampu menyatu kembali. Jika Diem tak dibunuh, mungkin kejadian seperti Korea Utara dan Selatan yang tak bisa akur hingga sekarang. Sejarah bisa membuat suatu negara menjadi baik, tapi juga bisa membuatnya jadi semakin kacau. Tapi apapun itu, yang namanya pembunuhan masihlah kegiatan yang mengerikan, bahkan tak bisa ditolerir lagi. Oke teman-teman, sekian dari pembahasan aku mengenai kasus pembunuhan yang ternyata mampu mengubah sejarah. Kira-kira bagaimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar ya. So guys, thank you for watching dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye, assalamualaikum.